Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan semua dikaruniakan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam dan tetap istiqomah untuk mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap setia mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan saat kita dijemput nanti, ya saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini materi ini saya kutip dari sebuah kitab yang mengisahkan tentang kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena sekarang ini manusia yang hidup di akhir zaman, ya lebih khusus hari ini, itu krisis keteladanan. Jadi krisis siapa yang ditokohkan, itu yang membuat saya pribadi miris, termasuk mengevaluasi kurikulum pengajian. Jadi kurikulum pengajian ini lebih banyak pada thaqafah yang terkait dengan materi-materi ubudiyah, ya akidah, kemudian fikih, ya sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus diperbanyak adalah terhadap kita adalah kisah tentang tokoh-tokoh hebat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak di toko buku. Saya tadi mampir ke Bayakub, ya, ngecek di sana sebelum kesini tadi. Oh, ternyata banyak buku-buku bagus yang mengisahkan tentang pahlawan-pahlawan Islam. Lah mungkin nanti insya Allah salah satu tema yang akan saya sampaikan di tempat ini, termasuk di pesantren, adalah kita nukil dari buku ini, ya. Jadi Suwar min Siyarus Sahabah. Nah, ini penting. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya secara pribadi-pribadi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni man yanfa'uni wa zidni ilma. Nah, kalau dijamakkan kan Allahumma yanfa'una bima 'allamtana ya wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi manfaat atas apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat Quran dan Sunnah. Kemudian minta kepada Allah mengajari kita hal-hal yang bermanfaat, sehingga yang tidak bermanfaat tidak usah kita pelajari, ya. Jadi misalnya kita pengen berjalan di atas angin, menghilang, bisa menghilang dan lain sebagainya, bisa menggandakan uang, ya. Terus bisa menjadikan anak kita ini kemudian bertekuk lutut hanya dengan simsalabim, itu dah, ya. Termasuk minta kepada Allah wa zidni ilma, agar ditambahkan ilmu yang manfaat. Nah, kita masuk pada muqaddimah dulu, ya. Jadi saat ini banyak yang namanya krisis tokoh panutan. Salah satu contoh yang gampang, jenengan di masjid ini, siapa yang jenengan jadikan panutan? Ya, jadi kalau jamaah masjid, takmir masjid gitu, ya, siapa di antara saudara-saudara kita yang jadi panutan? Kemudian lebih luas lagi,
Kira-kira jamaah ini menjadikan panutan siapa? Kemudian lebih kecil lagi di masyarakat, RT, RW gitu ya, RW, RT, rumah tangga. Siapa di rumah kita yang jadikan panutan? Nah, banyak krisis ini yang mengakibatkan orang-orang itu panutannya ya di medsos. Jadi di media sosial. Ini yang bahaya. Bahkan ibu-ibu panutannya medsos. Ya. Jadi orang yang bisa mempengaruhi itu orang yang kaya, punya duit, jadi gelarnya banyak, punya kekuasaan. Akhirnya ketika kita memotivasi anak, jadilah seperti itu nak gitu. Hati-hati. Anak kita sekarang kalau ditanya tentang panutan siapa, ya pasti yang dilihat dan dibaca. Kalau sering nonton film, ya film itu. Yang jagoan di film itu siapa? Itu bintang filmnya. Ya, serial tokoh. Nah, standar ini saya kutip aja ya. Standar yang katanya keren di kalangan anak muda itu, jadi dia menjadikan tokoh panutannya itu pinter. Pinter itu berarti akademiknya nyampe. Mulai gelar S1 sampai S3-nya selesai. Entah imannya kayak apa, yang penting pinter. Ya. Ini hati-hati. Sehingga anak-anak mengidolakan di sekolahnya guru yang paling pinter. Walaupun dia komunis. Nah, atau liberal. Dia baik hati, sering ngasih saya duit, tapi komunis. Hati-hati ya. Pinter. Yang kedua adalah stylish. Stylish itu gaya Korea ya. Jadi artis Korea sekarang jadi tren setter anak muda. Terus siapa lagi? YouTuber. Ya, YouTuber yang semakin miber itu. Ya, ini jadi idola. Kemudian gaul. Orangnya stylish, gaul. Makanya kalau misalnya pengajian Ustadz jadul gitu nggak didatangin itu. Apalagi buka kitab, baca hadis satu-satu, saya yakin tidak akan banyak orang yang datang. Terutama anak remaja ya. Yang datang itu orang-orang yang memang sudah paham dan butuh itu. Sampai tadi itu saya membaca, melihat ya di video singkat, ada pengajian tapi datangkan artis dangdut dulu. Sambil ngaji gitu, ini beso-beso disik, beso-beso tahu ya, menari-nari ya. Yang perempuan sambil nyanyi. Untuk narik siapa? Mereka yang belum seperti jenengan. Nah, kalau saya tidak bisa begitu ya. Nah, ini banyak begitu. Jadi gaul. Terus kemudian yang terakhir, jadi segudang prestasi. Jadi orang kalau nggak berprestasi nggak diundang. Maka hati-hati. Ilmu itu bukan didapatkan karena kehebatan orang, tetapi karena keikhlasan, kezuhudan, dan bersihnya hati. Jadi nyambung. Mbah saya dulu itu nggak pinter, juga nggak S1, S2, S3. Tapi kalau nasihati sampai hari ini saya dengarkan. Bapak saya nasihati saya, ibu saya yang orang kampung nasihati saya, sampai hari ini tuh membekas di dalam hati saya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau untuk khalayak itu memang penting ya. Iklan itu penting, publikasi itu penting. Siapa yang memberikan sesuatu itu penting. Lah anak-anak kita remaja ini hati-hati. Jenengan nanti 4 poin ini kalau nggak hati-hati bisa masalah. Pertanyaan saya, panutan siapa mereka ini? Siapa ini? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Loh kok kebetulan huruf awalnya itu ain semuanya. Sebenarnya Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah, bukan Abu Bakar, Abdullah. Dan nanti kalau diurut ke atas itu bertemu dengan ya kakek buyutnya Rasulullah SAW.
Jadi masih keluarga besar. Ini Abu Bakar ya. Abdullah namanya. Ain. Nah, pertanyaannya ini panutannya siapa? Ya, panutannya siapa? Nah, ini Masya Allah. Iklannya lewat tuh. Masya Allah. Pas. Oke. Jadi ini panutannya siapa? Ngapunten. Jenengan kenal nggak dengan empat ini, Pak? Jujur, kenal apa enggak? Kalau kenal saya tanya sampai detail. Nah, kenal ya. Lahirnya di mana? Meninggalnya, lahirnya kapan? Meninggalnya kapan? Apa keutamaannya? Terus dengan Rasulullah apa yang dilakukan? Apa wasiat-wasiat beliau yang bisa kita contoh? Kita ini miskin informasi. Kalau orang tuanya saya pun juga miskin informasi, bagaimana dengan anak kita? Makanya saran saya Ustaz, bikin lomba untuk menceritakan sahabat Nabi. Itu rutin. Kalau perlu nanti kisah ini lahirnya apa diringkes saja, kitab banyak ya. Khulafaur Rasyidin itu kitabnya tebal-tebal banyak. Diringkas dijadikan banner besar ya. Sehingga anak-anak tahu ini pahlawan hebat ini. Tidak hanya kenal Pangeran Diponegoro saja gitu, tapi sahabat Rasul dekat. Makanya teman-teman saya yang guru SD itu tak bilang, SD sampean sahabat Nabi yang bawahnya itu sampean rangkum bikin banner setiap lorong di mana saya melihat ada sahabat Nabi, di Leman Z ada sahabat Nabi. Jangan Doraemon, apalagi itu yang bisa dulu, saya sekarang nggak paham ya. Yang sekarang Satria, baja kuning, ya baja merah, sekali dar. Terus jenengan pirsa, saya dapat informasi dari teman saya. Jadi sekarang ini anak yang sering nonton game Bu, bahaya. Ceritanya, jadi ada anak TK nantang anak SD kelahi. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu kok berani nantang kakak kelasmu di SD? Iya, semakin saya kalahkan dan saya bunuh maka saya semakin kuat. Paham ya? Di game itu kan semakin membunuh orang itu kan energinya kan semakin banyak itu. Loh begitu loh cara mempengaruhi orang itu, anak kita. Loh gitu jenengan biarkan. Kita biarkan dia main game. Setiap laptop, setiap HP itu ada nenek-nenek glow ya dipukul, dibunuh, ditembak, meninggal, kan plus begitu kan? Ini bahaya. Anak TK sudah mengimajinasikan bahwa ketika di kehidupan real saya harus mengalahkan semua orang. Nah, kalau sampai membunuh bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijaga, dilindungi Allah. Ini karena kurangnya. Makanya kalau di sini ada yang pinter IT, bikinlah animasi sejarah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meskipun sudah ada itu di YouTube, saya lihat sekilas ada. Cuman tentang kesohihannya kadang-kadang kan ditambahinnya di mana. Nah sekarang sebelum materi pembukaan dulu ya, muqaddimah. Sahabat, siapa yang dinamakan dengan as-sahabah? Sahabat Nabi ini, yang dimaksud sahabat ini sahabat Nabi SAW. Siapa? Definisinya ya, saya mengutip dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, bertemu, beriman dia ya, dengan siapa? Dengan beliau, dan wafat dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Nanti ada jadi tambahan yang lain, tapi mungkin kita kerucutkan ini. Kita nggak bahas tentang detailnya sahabat. Yang jelas insyaallah. Nah beliau juga berkata definisi ini tersebut definisi yang paling tepat dari beragam pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti Al-Bukhari dan gurunya Ahmad bin Hanbal yang berpendapat seperti mereka berdua. Kita batasi cukup pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, sahabat. Nah sekarang insya Allah kita akan kaji tentang Abu Bakar As-Siddiq ya.
Abu Bakar As-Siddiq ini khalifah Islam pertama. Beliau lahir 51 sebelum Hijriah sampai 13 Hijriah. Umurnya 63 tahun. Jadi hanya Sayyidina Utsman yang umurnya itu panjang. Makanya umur kita ini enggak lebih ya, paling ya 60-70 Pak. Nah, jenengan yang mendekati harus siap-siap ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. 573 Masehi sampai 634 Masehi. Oke. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Begini. Sebelum masuk cerita tentang Abu Bakar, jadi sahabat Rasul itu pembawa Islam. Jadi ketika Rasulullah mengajak ya mereka masuk Islam, maka konsekuensinya adalah menyebarkan. Sahabat Rasulullah itu pembawa Islam. Jadi kemana-mana itu berdakwah. Kalau habis ngaji satu poin ya didakwahkan. Kalau sekarang kan enggak. Kenapa dulu Quran itu bisa mendarah daging, menjadikan Bilal yang budak itu siap berjuang dan berkorban untuk Islam? Karena Islamnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan pada sahabat. Gak kakean ngomong, gak kakean takon. Kalau sekarang banyak debat dulu gitu. Makanya di beberapa madrasah jadi menuntaskan materi, perkara tidak paham dan pemahaman maka akan dikasih di dalam halakoh-halakoh gitu ya, kajian-kajian yang sifatnya kecil. Nah, yang kedua, penjaga Islam, pembawa Islam, dia menjaga Islam. Bagaimana Islam di Gadang ini betul-betul terjaga. Masjid ini dakwahnya terjaga. Makanya kalau ada orang misalnya beragama lain mau beli tanah di sekitarnya, itu langsung itu, Pak, sudah jangan sampai dibeli, kita beli, gitu-gitu. Makanya RT, RW, lurah jangan sampai dia mengerdilkan Islam. Begitu. Ya, ini penjaga Islam. Makanya kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di negeri ini mulai presiden sampai RT itu adalah orang-orang yang membawa Islam dan menjaga Islam. Ya, makanya jenengan siap-siap jadi RT, RW begitu. Ya, kalau bisa jadi lurah, wali kota, presiden, apa tak doakan. Terus menyebarkan Islam sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di mana-mana dakwah dia, tidak berhenti Bapak Ibu. Tangannya itu buka HP ya dakwah gitu, nge-share, dakwah mengingatkan, kajian gitu kan. Kemudian ini sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi ini dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa taala menyertai Nabi dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Bersyukurlah orang yang dipilih dan diangkat Allah menyertai Nabi, menyertai orang-orang yang berdakwah di tempat ini. Nah, paling kecil ada dai di lokal sini kan, dai yang istiqomah di masjid nih ya. Nah, panjenengan semua, mulai jajaran takmir masjid sampai khotibnya, imam sholatnya, semua yang menghidupkan dakwah. Pertanyaannya, keluarga jenengan itu semakin cinta dan senang, gandrung, rindu dengan masjid dan aktivitasnya atau semakin jauh? Nah, ini PR kita ini. Jadi mereka kenapa jenengan lihat itu di sekolah minggu? Sekolah minggu tahu ya? Nah, tanya sama orang-orang yang Nasoro. Sekolah minggu itu ada sekolah anak-anak remaja. Itu mereka mendesain. Suatu ketika saya beli buku ya. Jadi beli buku tentang bagaimana menghidupkan sekolah minggu. Saya ingin tahu kayak apa. Betul-betul mereka menata sistem itu dengan baik, Pak. Gurunya dilatih. Jadi kalau dengan anak itu bagaimana? Ada gamenya, ada permainannya, ada ayat-ayat suci, kitab sucinya yang dimasukkan, ada doktrin yang
terapkan gitu. Terus sekarang yang mendoktrin anak kita siapa, Pak? Yang doktrin jenengan itu siapa? Ini sahabat didoktrin oleh Rasulullah. Wah, doktrin itu jelek karena tidak mikir. Ada kalanya doktrin itu tidak baik, tapi pada masa Nabi SAW doktrin itu baik. Doktrin sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, coba kalau didoktrin, dukun itu tidak apa-apa, coba. Ya, masuk gereja itu tidak apa-apa, ya, dan lain sebagainya. Ya, berteman dengan orang kafir itu pacaran tidak apa-apa, coba bayangkan. Nikah beda agama itu nggak apa-apa, coba. Kalau sampai seperti itu, doktrin yang salah akibat dari guru yang tidak tepat, ya, maka hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka dan menyebut mereka sebagai orang-orang baik, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat Rasulullah SAW, pembawa Islam. Dalam surat Al-Fat ayat 29, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharits sujud. Muhammad Rasulullah, ya, itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah, ya, tegas keras kepada orang kafir, ya, tidak toleran dalam hal-hal yang prinsip sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Irhamau bainahum. Nah, jadi kalau pertanyaan saya gini, saya itu punya murid saya latihan tapak suci. Terus ketika tapak suci kan ada perlombaan, pertandingan. Kalau pertandingan itu lawan itu dianggap musuh apa dianggap saudara? Jujur. Musuh apa saudara? Harus dikalahkan atau harus di bahasa gini, dihabisi atau hanya yang penting saya menang? Doktrin, Pak. Murid saya patah tangannya ke Bandung kemarin. Terus gurunya patah jarinya. Saya bilang, kalau jihad fisabilillah, Anda peperangan, menang dan kalah risikonya nyawa, ndak apa-apa. Tapi lemek dulure dewe, hanya misalnya sabung begitu, ya. Yang penting menang poin sudah cukup. Bener apa ndak, Pak? Tolong doktrinkan kepada teman-teman kita. Diajar kayak musuh, yo begitu, fight. Ternyata nggak kuat gitu loh. Tulangnya nggak kuat, jatuh posisi salah, klak, patah. Udah patah susah. Terus gurunya bilang ke saya, alhamdulillah Ustaz, saya juara 1. Walhamdulillah, tapi tangan saya, jari saya patah. Ini untuk persiapan jihad itu udah patah duluan. Nah, itu nggih. Jadi ini untuk izul Islam wal muslimin di Eman ini. Pendekar-pendekar kita ini jangan sampai cedera. Gitu. Perjalanan masih panjang. Ini versi saya, ya, mohon maaf. Kalau doktrin saya enggak cocok dengan jenengan, monggo. Tapi saya berpikir masa depan anak-anak ini masih panjang. Kalau tangannya patah, cedera patah, kaki patah, bagaimana dia mau berjihad fisabilillah? Ini renungan, ya. Lah, rohama'u bainahum. Jadi mikirnya ketika sabung begini, oh saudara saya, cukup saya kalahkan 1 jurus, yang penting saya menang angka udah selesai. Gak sampai diajari sampai rontok giginya, matanya sampai mendolo gitu kan. Sampai gegar otak. Ya Allah. Saya ngelihat itu saudara saya, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan doktrin yang salah. Kalau doktrin saya itu didoktrin, itu risiko dari sebuah pertandingan itu kecelakaan begitu. Kan eman, dakwah masih panjang. Islam membutuhkan panjenengan semua.
Ya, sebagaimana nanti ada kisah Umar bin Khattab itu, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, waduh semua dakwah ini demikian lancar, tidak ada yang berani ganggu. Karena apa? Ada Umar. Ya, Umar apa? Mau hijrah. Umar ketika mau hijrah, yang lain sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Sholat tawaf itu di Ka'bah, bawa pedang, bawa apa namanya ini, busur, panah, sama anak panah. Terus didatangi satu-satu itu ya, orang jelek gitu ya. Ya, orang hina satu-satu demikian. Ya, siapa yang kepingin jadi ibunya tidak punya anak, kemudian ya, siapa yang kepingin istri jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan tak tunggu nih, cegatan aku, ngono. Akhirnya nggak ada yang berani gitu. Lah butuh yang begitu-begitu gitu. Jadi ngaji aman, tentram, nggak ada yang ganggu. Itu karena apa? Kekuatan umat Islam. Baik, kita lanjut sekarang. Para sahabat yang mulia mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW dengan apa? Quran. Pertanyaannya, saya dan jenengan ngaji tafsir itu mulai kapan? Perubahan apa yang sudah kita lakukan dan ada pada diri kita, masyarakat kita, keluarga kita? Apa betul-betul bangkit gitu? Ngapunten nggih. Ngapunten. Bilal itu mungkin kalau sekarang enggak seperti jenengan orang merdeka. Bilal itu budak. Ketika sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu meskipun ditindih batu besar di tengah terik panas matahari, sesek gak bisa napas, tetap ahad. Anak kita kena drakor, ngeper, ibunya ikut juga, ya, masya Allah. Ini ujian era sekarang ini. Lah ini Nabi mendidik dengan Quran. Apa rahasianya? Kenapa kok bisa begitu ya? Dengan Al-Quran yang agung telah membangun dunia baru yang tumbuh keindahannya. Itu Quran, bersinar kebesarannya, tinggi kemampuannya. Artinya Quran itu betul-betul Quran dipahami apa? Quran itu dipelajari, didalami, diamalkan. Yang terakhir diajarkan atau didakwahkan. Ada 4 Pak. Kita wajib melakukan 4 poin ini. Yang terakhir 5 itu menghafal ya. Ya, menghafal semampunya. Pada diri sahabat terlihat padanya apa? Hasil didikan Quran itu harusnya 4 poin ini. Jadi kalau kita ngaji tafsir itu imannya semakin kuat. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, anak-anak sekarang itu kurang kisah, ngandalkan Ustadz Rohmat, pendongeng yang sekarang jadi dewan, nggak dongeng lagi. Ya, coba ibunda pendongeng terbaik, jadilah pendongeng terbaik untuk anak. Kalau perlu baca nggak apa-apa. Saya tadi cari buku kecil ya, ada buku judulnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini ringkasan, banyak di toko buku banyak. Abu Bakar As-Siddiq, ya pustakanya cari yang baik. Oh ini diceritakan anak-anak, penting. Kemudian keimanan yang kuat, bagaimana kuat? Ya, minta sama Allah, minta tolong sama Allah, sampai butuh sama Allah. Ada apapun kesulitan sama Allah, jangan khawatir. Ya, kita tidak perlu khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Yang kedua keteguhan, tangguh. Sekali Islam tetap Islam sampai mati, meskipun dikasih supermi, dikasih apalagi itu, dikasih motor, kasih mobil, jabatan, digoda cewek, udah gak mempan. Ini sahabat. Ya. Kemudian kepahlawanannya, jadi hero-nya itu ada. Kalau dulu itu kan pokoknya Belanda harus diusir dari sini. Bismillah Allahu Akbar, saya akan maju perang dan saya di garis depan membawa senapan ini. Jadi jiwa heroik kepahlawanan itu ada. Lah sekarang wis sudah lek soro-soro kayak wong liya nanti kita bagian yang aman-aman saja, itu mental. Siapa yang berani mengambil risiko dakwah ini? Masjid ini dibongkar, waduh risiko ini dawa. Nanti minta tolong siapa nih kalau misalnya dibongkar? Waduh ini gimana? Dananya sedikit, gak mungkin.
Bismillah, kita jalan, takbir, Allahu Akbar. Ada yang bergerak di situ. Kalau tidak bisa, mobil saya tak jual. Gitu. Ada orang yang berani pasang badan, meskipun dianya juga merasa kok dari mana, maka saya punya Allah. Saya yakin masjid ini dulu ada orang yang begitu. Betul apa enggak? Itu doakan, Pak. Kalau lagi ya kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kalau udah meninggal. Kalau yang ibu-ibu dulu pejuang-pejuang di sini Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya yakin, Pak, dulu ada orang yang berdoa di tanah ini. Tanah yang dipakai masjid, musola, pesantren itu saya yakin ada orang yang duduk terus berdoa tempat ini berkah. Nah, sekarang jenengan tinggal jenengan. Sudah berdoa apa belum? Gitu. Ketika dalam keadaan berwudu, habis sholat doa, ya Allah berkahi ya Allah masjid ini, ya Allah berkahi. Berkahi ya Allah, berkahi kampung ini ya Allah. Sampai di Malaysia itu ada tulisan besar ya. Ya Allah rahmatilah. Ya Allah rahmatilah Malaysia. Ya Allah rahmatilah Masjid Al-Falah. Tulisan banner besar, setiap orang melihat baca apa enggak? Kalau baca itu berdoa apa enggak? Berdoa. Al-Falah. Nah, kayak gitu tak, Pak? Ada Pak ya? Ya Allah rahmatilah misalnya ya. Takmir Masjid Al-Falah. Oh, gitu. Hanya menulis begitu, setiap orang membaca mesti mendoakan gitu. Tapi kadang saya di sekolah itu saya suruh tulis itu, ya Allah rahmatilah sekolah saya, sekolah ini. Tidak ditulis ya. Jarang, malu, sungkan. Lalu kenapa kita yang baik tidak kita contoh? Terus yang terakhir loyalitas ke mereka kepada agama, wala ya. Jadi loyalitasnya dia luar biasa. Jadi bukan fanatik ya, tapi bagaimana loyal, kesetiaan kepada Islam ini luar biasa. Kalau saya sampai caci maki nggak apa-apa, tapi kalau Islam sampai ganggu, nyawa saya siap saya serahkan untuk agama. Nah itu bagaimana memunculkan sikap itu. Ya, kisah-kisah ini para sahabat. Nah, oleh karena itu ya be the best, jadilah yang terbaik generasi Qur'ani. Dari mana kita mulai? Dari sini, dari sekarang. Ya, bismillah. Semua anak-anak kita. Nah, siapa? Sekarang masuk materi, muqaddimah materi. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa di antara mereka? Langsung ya. Yang dimasuk surga itu 10 sahabat. Nanti materinya lebih dari 10 sahabat ini ya. Pertama adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman bin Affan di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Inilah minimal anak-anak kita harus paham. Ya. Santri-santri di TPQ harus paham, jamaah harus paham. Terus kita apa? Teladani. Apa yang bisa kita teladani? Minimal mereka yang jadi trendsetternya anak-anak kita. Wah, enggak milenial blas, enggak ngepop, enggak macam-macam gitu. Tapi mereka enggak paham. Karena enggak paham, enggak tahu sejarah, jadi enggak menarik ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ada 4 pertanyaan itu siapa beliau? Apa keutamaan beliau? Bagaimana perjuangan pengorbanan beliau? Teladan apa yang bisa diambil untuk kaum muslimin? Nah, sudah tahu semua Bapak Ibu jawabannya? Kalau sudah berarti materinya selesai, enggak usah dilanjut. Nah, ya, ada 4 ini pertanyaannya. Baik, bismillah. Ya. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu manusia terbaik itu adalah Abu Bakar. Terus namanya beliau siapa? Nama beliau adalah menurut pendapat yang sahih Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, ya.
ketemu dengan Rasulullah SAW nanti ke atasnya itu bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Ya, itu nama beliau. Makanya Abdullah, nama beliau Abdullah. Maka kalau Abu Bakar mestinya kalau di 4 yang sering dibuat banner itu ya Abdullah, terus kemudian Umar, Utsman, Ali, harusnya begitu. Ain semuanya itu. Tapi lebih banyak ditulis Abu Bakar. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Abu Bakar. Kunyah itu nama yang disebut dengan Abu, terus Ummu, ya, ada awalan ya, nama lainnya. Kemudian lakob, julukannya siapa? Julukannya ada 2, Atiq dan As-Siddiq. Ya, jadi Atiq dan As-Siddiq itu julukan beliau. Abu Bakar, makanya namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu julukan. Nah, Atiq itu apa artinya? Secara global ya. Jadi beliau itu tampan. Ya, wajahnya cerah, tapi pendapat lain adalah terdepan dalam kebaikan. Ada pendapat lain idku minan nar, itu bebas dari neraka. Karena banyaknya kebaikan yang beliau lakukan sehingga beliau tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, termasuk tadi Abu Bakar fil jannah tadi di hadis Rasulullah SAW. Kemudian sebagian juga mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil. Ketika hamil, makanya ibunya berdoa, ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Maka lahirlah Abu Bakar. Berapa bulan Abu Bakar? Nah, nanti ya. As-Siddiq itu adalah laki-laki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masuk Islam Khadijah dari kalangan wanita dewasa. Kemudian Ali dari kalangan anak-anak ya, remaja. Kemudian yang dewasa adalah Abu Bakar. Makanya beliau dikatakan pertama yang membenarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus As-Siddiq disampaikan di dalam riwayat Bukhari. Jadi dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik gunung Uhud. Kemudian bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, gunung Uhud ini gempa, bergoncang ya, bergerak. Kemudian Nabi mengatakan uthbut Uhud. Jadi diamlah Uhud. Di atasmu ada Nabi As-Siddiq. Itu disebut As-Siddiq itu sebutan dari Rasulullah SAW. Kemudian yaitu Abu Bakar dan 2 orang syuhada, Umar dan Utsman. Ya, ini hadis Nabi yang menyatakan kelahiran. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nah, ini 2 tahun ya, berarti usianya di kandungan cukup lama ya. Siapa di sini yang usianya di kandungan cukup lama, Bu? Ada enggak? Ya. Saya 2 tahun, ada Pak yang 2 tahun ada? Tidak ada. Ya, kita rata-rata berapa? 9 bulan 10 hari rata-rata. Tapi ini lebih banyak. Kemudian ciri fisik beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina dan kat. Terus jasa-jasa beliau ya. Ini nanti juga diringkas dalam materi. Jasa yang paling besar adalah masuknya ia ke dalam Islam paling pertama. Ya, tadi saya jelaskan. Yang kedua, hijrahnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Beliaulah yang menjaga Nabi, beliaulah yang memberikan pasokan makan kepada Nabi, beliaulah yang dan keluarga yang melindungi Rasulullah. Itu Abu Bakar. Ya. Luar biasa. Sekarang kalau ada dai, ada orang yang menyebarkan Islam di sini, ada enggak orang yang seperti Abu Bakar? Ya bingung karpe dewe dengan urusannya sendiri. Kita ini sehingga apa? Islam ini tidak berkembang pesat seperti di awal-awalnya ini. Kemudian ketegaran beliau saat wafatnya Rasulullah SAW. Tatkala Umar marah kemudian tidak terima, dikatakan Rasulullah wafat, mencabut pedang yang mengatakan Nabi meninggal akan dipenggal. Tidak dengan Abu Bakar, yang menenangkan Abu Bakar. Ya, sembahlah Allah, jangan sembah Nabi Muhammad. Kita break dulu adzan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kemudian jasa-jasa beliau salah satunya adalah sebelum terjadi hijrah membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir karena alasan bertauhid, termasuk membebaskan para budak ya. Jadi hartanya banyak digunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jasa terbesar adalah ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad. Jadi ketika orang-orang mengetahui Rasulullah meninggal, kemudian banyak orang yang murtad dan tidak mau bayar zakat, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh beliau adalah memerangi orang-orang murtad. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh. Jadi kalau ada pemerintahan Islam kemudian orang Islam murtad, maka hukumannya di bawah kekuasaan Islam. Nah, ini saya ceritakan. Nah, kemudian siapa Abdullah bin Uthman bin Amir, yang tidak lain adalah Abu Bakar ini, anak muda yang suci, jauh dari noda dan kotoran jahiliyah. Maksudnya begini, ini nanti kita melihat bagaimana Quran itu jenengan ngaji, siapapun ustadznya mengkaji Quran kak klop, kemudian jadi orang dapat hidayah, itu ternyata gayung bersambut. Siapkan dulu wadahnya ini. Ternyata Sayyidina Abu Bakar ini anak muda yang suci, jauh dari noda dan kotoran jahiliyah. Makanya kalau sampai jak ngelencer anak-anak kita, ngelihat peradaban-peradaban rusak pada mentalnya belum siap, imannya belum siap, itu sama dengan menghancurkan masa depan anak-anak. Ngapunten Ibu, hati-hati untuk rekreasi anak-anak kita. Hati-hati. Ini pelajaran penting dari pelajaran saat itu. Nabi ketika lahir disusui oleh siapa? Ibunda Halimatus Sa'diyah. Kemudian dibawa kemana? Ke kota apa ke desa? Ke desa. Jadi anak itu lebih penting untuk kita amankan supaya dia tidak kenal dengan dunia. Gaptek gak apa-apa. Dia bisa mengejar ketertinggalan teknologi dengan cepat. Buktinya apa? Anak belum sekolah TK itu sudah pintar main handphone, betul nggak? Bapaknya kalah nggak? Mbahnya kalah? Kalah. Berarti kalau teknologi cepat bisa dipelajari. Tapi menjaga iman ini penting. Ya. Kemudian memiliki akhlak Arab yang asli. Apa akhlak Arab yang asli itu? Berakhlak baik. Ya, mengajari anak baik. Dicintai rekan-rekannya, bisa bersosialisasi, termasuk main lato-lato. Nah, sekarang lagi main lato-lato ini rame nih. Saiki selali handphone dadi lato ini salah satu. Coba dilalaikan dengan kisah ini. Permainan-permainan pada masa Rasulullah seperti apa? Bisa nggak dihidupkan sekarang? Oh berat. Nah, wong lato-lato mengatakan lato-lato permainan tradisional apa permainan modern? Jadul kayak. Tapi bisa viral kan? Anak-anak seneng kan itu. Bisa, kalau terjadi massal itu bisa mempengaruhi. Lah persoalannya kan ibuke ojo ndelok handphone tok, ibuke bapaknya nyekel handphone. Ya, adzan berkumandang masih megang handphone. Itu di negara tetangga. Ya, yang merasa istighfar. Dicintai oleh rekan-rekannya, toleransi, tenggang rasa. Ya. Kemudian jujur dalam berkata, baik dalam pergaulan. Ini Abu Bakar sebelum masuk Islam. Baik dalam pergaulan, santun dalam berinteraksi. Tahu ini laki, ini wanita. Coba Bu, anak, saya kemarin lihat sebuah narasi ya. Ada anak laki-laki dan anak wanita masih kecil, mungkin kelas 1 SD atau 2 SD gitu ya. Kemudian ada orang mengamati. Ini di sekolah ya, di luar negeri, di Jazirah Arab ini. Terus sekolah di luar negeri. Terus ditanya, kenapa nak? Kenapa kamu di sini? Apakah orang tuamu belum jemput? Ada nomor handphonenya, tak teleponkan supaya dijemput. Tidak, enggak, saya enggak usah diteleponkan. Nah, terus apa kata anak laki-laki ini, Pak? Kata anak laki-laki ini, saya menjaga
anak perempuan ini sampai orang tuanya menjemput. Anak kecil sudah memiliki jiwa kepahlawanan. Kenapa? Kalau nggak dididik orang tuanya nggak mungkin ini. Jadi anak perempuan, Pak, di pinggir jalan, ya, anak-anak lain udah dijemput, ini nggak ada temannya, khodimnya tidak ada. Yang ada anak laki-laki itu ngelihat ini belum dijemput temannya. Dia tidak pulang sebelum orang tuanya lah anak wanita ini menjemput dia. Didikkan anak-anak kita dengan sikap-sikap seperti ini yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kita, Rasulullah yang mulia. Dia mengharamkan khamr di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah loh, mengharamkan khamr dia. Tidak mau minum khamr. Dia paling jelas nasabnya, sangat dipercaya kaumnya. Al-Amin lah ya. Kalau Rasulullah Al-Amin, dia juga begitu. Beliau begitu. Saat Rasulullah mengajak masuk Islam, dia beriman saat itu tanpa mikir panjang. Jadi memang sifat aslinya udah baik, lahir dari keluarga baik, keturunan baik, kultur baik. Tolong dijaga, ya. Pilihkan guru terbaik anak-anak kita. Kemudian mengapa Abu Bakar mudah masuk Islam? Ini karena melihat yang ngajak itu orangnya amanah. Nabi itu amanah, dapat dipercaya. Dohiron wa batinan sama, ya. Kemudian yang kedua, kebaikan sifat dan akhlak beliau, gak akan gaya. Ya, ini yang berat kan. Sekarang kan kebanyakan gaya, sehingga hidupnya berat. Tidak pernah berdusta kepada manusia. Berat apa enggak? Saya tanya, yang sering berdusta ibu atau bapak? Nah, enggak usah dijawab, istighfar saja. Ya, suami atau anak, ya. Ini beliau tidak pernah berdusta kepada manusia. Ini dai, ya, orang yang mengajak. Bagaimana mungkin beliau berdusta atas nama Allah kepada makhluk aja? Enggak. Akhirnya beliau sam'an wa ta'atan. Beliau sami'na wa ta'na untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga as-siddiq, beliau dinamakan as-siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Termasuk ketika Isra Mi'raj, ketika orang lain tidak percaya, banyak murtad, beliau yang meyakinkan para sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah sudah memberikan gelar. Sekarang keutamaan yang lain. Abu Bakar mendahulukan Islam atas lainnya. Banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau Islam sudah meminta akan didahulukan. Buktinya apa? Ketika infak 40.000 dirham, ya besar waktu itu ya. Pada waktu masuk Islam diberikan kepada Islam ya. Banyak contoh yang lain. Dia masuk Islam dengan cara yang paling sempurna. Ilmunya terus meningkat, naik. Sejak masuk Islam naik terus. Kenapa? Bersama Rasulullah. Senantiasa dapat ilmu banyak. Kemudian kebaikannya terus bertambah hingga wafatnya. Pertanyaannya, sejak kita berislam sampai hari ini, kebaikan kita bertambah apa enggak? Ada pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ayah ibu kita? Bagaimana dengan murid-murid kita, anak-anak kita? Apakah kebaikannya semakin bertambah sampai kita wafat? Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini. Terus kemudian beliau berdakwah dengan penuh semangat, tiada henti. Tidak berhenti bahwa saya cukup, saya Islam, saya saja itu. Yang lain enggak masuk Islam, terserah itu. Nafsi-nafsi, enggak, Pak. Apakah cukup 20-30 orang duduk di sini? Tadi sholat 2 shaf, kalau ngaji paling banter berapa shaf? Bagaimana mereka tidak hanya ibadah sholat saja, tapi ada doktrin Islam yang masuk di dalam pikirannya dan menjadi penggerak di dalam aktivitas kebaikan sampai husnul khotimah. Tapi dia mengajak orang lain. Dakwahnya apa? Ini yang menarik ini ya. Rangkumannya ini ya. Pertama, mengajak siapa saja yang dapat dipercayai masuk Islam. Wah, ini kelihatannya bisa didakwai ini, dakwai. Menjelaskan hakikat Islam. Menjelaskan dasar-dasar Islam, ya, Quran, Sunnah, mendoakan mereka mengikuti Rasulullah SAW, didoakan, tidak hanya mau ngomong, sebelum ngomong berdoa, kemudian memilih orang-orang masuk Islam
untuk menjadi penolong penyebaran Islam dan menjadi penjaga dakwah. Ingat, mereka mendakwain, jenengan ngajak saudara itu jadi dua hal: penolong agama Allah, yang kedua penjaga dakwah ini agar tetap berlangsung. Sehingga siapapun yang bergabung dalam pengajian ini, jamaah sekalian, jadilah penolong dalam penyebaran Islam. Ajak semuanya untuk bertauhid. Yang kedua adalah penjaga dakwah. Jangan sampai buyar ini. Gimana caranya? Mbuh ya apa caranya dakwah tetap berlangsung. Kalau belum menyebar, berkembang, sehingga orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menghidupkan Quran dan Sunnah semakin besar. Kita akhiri sampai di sini potongan dari keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoi beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama rombongan beliau dan mewafatkan kita dalam keadaan mencintainya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.